wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati pimpinan Majelis Ta'lim As-Sayyidah Ustazah Hajah Musayyada, yang sama-sama saya hormati Ustadz Sukron Mamum beserta Ibu Siti Herlina, yang sama-sama saya hormati para pengurus Majelis Ta'lim As-Sayyidah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para pengurus. Yang saya hormati Bapak Saputra sebagai kameramen, terima kasih atas kebaikannya yang sudah bisa hadir di pagi hari ini, serta para anggota Majelis Ta'lim As-Sayyidah yang Allah ringankan langkah kakinya bisa ke kajian pada hari ini. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Ilmu Adalah Cahaya Hidup. Puji syukur kepada Allah yang memuliakan manusia dengan ilmu. Ibu-ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini mari kita sama-sama kita renungkan, kita berada di ruangan yang kosong, tidak ada cahaya, tidak ada sinar satu apapun. Dari situ kita bisa berpikir, kita tidak berpikir secara logika kita di mana jalan keluar, kemana arah kita akan keluar, dari pintu mana kita akan keluar. Karena pikiran kita buntu dengan kegelapan. Tak kala sedikit cahaya itu masuk sedikit demi sedikit masuk ke dalam ruangan, di situ kita baru bisa berpikir secara logika. Pintu arah keluar lewat kanan, bisa lewat kiri, di sebelah itu ada apa, kita bisa berpikir secara logika. Mari kita bayangkan cahaya itu sebagai ilmu dalam hidup kita. Tanpa ilmu manusia tidak bisa berpikir secara baik dan benar. Di dalam Islam, ilmu adalah wajib hukumnya. Sebuah hadis yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim, laki-laki dan perempuan. Jadi ibu-ibu, menuntut ilmu itu tidak berbatas usia. Dari kecil lahir sampai kita sekarang ini, kita masih tetap harus bisa menuntut ilmu untuk menambah wawasan diri kita sendiri. Sebuah perumpamaan yang berbunyi, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Itu bukan kita untuk pergi ke negeri Cina untuk belajar, tapi dimanapun tempat kita bisa belajar untuk menimba ilmu. Pagi ini kita sama-sama duduk bertausiah mendengarkan kajian dari Ustadz. Dari botol yang kosong, dari botol yang tadinya kita kosong tidak tahu apa itu tentang Islam, sedikit demi sedikit itu kita masuk ke dalam pikiran kita bahwa Islam itu agama yang paling sempurna. Dari situ kita bisa belajar apa yang kita iniin. Belajar menuntut ilmu itu belajar yang kita datang ke tempat, atau dengan teknologi yang sangat canggih sekarang ini kita hanya bisa membuka di sosial media. Contohnya, ibu membuka Facebook, ibu membuka YouTube, ibu mendengarkan kajian dari Ustadz Hidayat, dari Ustadz yang lain-lain ya. Dari situ ibu bisa menambah satu wawasan dari diri ibu bahwa ilmu itu bisa di mana saja. Ilmu itu bisa bermanfaat buat diri kita. Itu ilmu yang kita cari sendiri. Nah, terkadang di dalam kehidupan kita sehari-hari nih Bu, tanpa kita sadari kita itu mentransfer ilmu itu tuh
dalam artian yang sangat mudah. Contohnya gini Bu, saya ini orang yang nggak bisa masak Bu. Saya bertanya sama kakak saya, Mbak Iin, resep bikin semur Betawi itu apa? Kakak saya jawab, resep ini. Oke, dan saya kerjain nih apa tutorial yang diajarkan oleh kakak saya dari A sampai Z sampai itu semur itu matang ibu-ibu. Tak kala semur itu matang, anak saya pulang sekolah. Karena dia bilang, ini semur enak Bun. Dia bilang gitu, oh iya itu resep dari mama. Jadi ilmu yang diberikan oleh kakak saya itu ke saya, itu bermanfaat buat keluarga saya. Karena apa? Anak saya suka dengan semur itu. Dan suatu saat saya pergi ke rumah mama mertua saya di Garut, acara haul. Nah di situ saya membuat memasak semur dengan resep yang diberikan oleh kakak saya. Di sana bibi yang membantu saya bertanya, Mbak Itri itu apa resepnya? Ilmu yang dikasih ke kakak saya transfer lagi ke bibi yang di Garut. Itu insya Allah ilmu yang terus berestafet terus, itu bisa bermanfaat untuk bibi di Garut. Jadi ibu-ibu jangan pernah pelit ilmu ibu, karena orang pelit ilmu itu hidupnya juga akan hancur sendiri dengan ilmunya. Di dalam kehidupan, ilmu dunia dan akhirat itu harus seimbang. Ilmu dunia, ilmu yang membuat orang hidup menjadi bermanfaat. Contohnya, dia bermanfaat dari kecil, dia sekolah SD, SMP sampai dia misalnya menjadi seorang dokter. Nah, ilmu kedokterannya dia bermanfaat untuk manusia. Karena apa? Dia memberi resep, memberi ini. Yang selain untuk bermanfaat untuk orang banyak, tujuan dia itu untuk apa? Kemakmuran hidupnya, dia mencari nafkah yang halal lewat profesi yang dia punyai. Ilmu akhirat itu ilmu yang membimbing manusia, ilmu yang membimbing ilmu dunia yang membuat manusia itu berada di jalan moral yang benar, dengan keikhlasannya, dengan segala aktivitasnya yang bertujuan ibadah. Jadi ilmu akhirat itu sebagai bekal kita nanti kelak. Jadi ibu-ibu setelah ada ilmu dunia, ilmu akhirat, satu ilmu yang paling tinggi tatanan setelah ilmu yaitu ilmu adab. Kenapa adab itu lebih tinggi? Karena orang berilmu tanpa adab itu sia-sia, karena itu termasuk orang yang sombong. Tapi orang yang beradab dengan kecerdasan yang tidak tinggi, dia bisa selamat hidupnya. Karena apa? Karena manusia dibekali dengan ilmu, dia bisa mempunyai attitude yang baik. Dia punya bisa menghormati orang dengan baik. Jadi antara ilmu dunia dan akhirat kita harus saling seimbang. Ibu-ibu, mari kita gali potensi diri kita, mari kita belajar dari yang sedikit lama-lama menjadi bukit. Demikian kultum dari saya, mohon maaf atas kesalahan kata-kata salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.